Saya akan mulai analisisnya ya. Di sini sudah tampil Siti Rita dalam mata kuliah seminar proposal. Di sini sudah bisa dilihat judulnya adalah analisis kesulitan membaca permulaan menggunakan metode silabik metode pada siswa kelas 3. Nah, mungkin ada koreksi dari Ibu dari sisi judul. Yang pertama, judul ini agak membingungkan. Kenapa? Karena biasanya kalau analisis kesulitan itu belum ada metode yang dimunculkan. Kan kita mau menganalisis, misalkan kayak analisis kesulitan membaca permulaan di SD Mekarjaya misalkan. Jadi kalau mau, jadi ini tujuannya mau kemana? Ibu gambarkan dulu. Kalau mau kualitatif, misalkan hanya sekedar menganalisis apa sih penyebab dari kesulitan membaca di SD apa misalkan. Sehingga kita akan tahu nanti dari deskripsinya itu biasanya dengan metode deskriptif ya. Jadi hanya menggambarkan, oh ternyata kesulitan di SD tersebut misalkan minat bacanya kurang. Misalkan. Oh karena belum mengenal huruf dengan baik atau apa gitu. Jadi dari sisi minatnya atau motivasinya atau memang kemampuannya belum ada dan sebagainya. Nah itu, jadi kalau judulnya analisis berarti analisis kesulitan membaca permulaan di SD seperti itu saja gitu. Nah kalau mau dimunculkan metodenya kan di sana belum dipakai kan metode itu. Di SD tersebut udah digunakan. Nah, kalau begitu jadi dari latar belakangnya di sini ada sesuatu yang salah misalnya walaupun sudah gitu ya digunakan bahwa di sana itu sudah menggunakan metode silabik suku kata itu misalnya. Nah, dan dianalisis sama Rita. Nah, kalau seperti itu apakah tujuannya itu ingin meningkatkan metode tersebut atau hanya sekedar menganalisis tahu oh kenapa sih anak-anak udah digunakan metode tersebut tetapi misalkan kemampuannya rendah apakah hanya sekedar ingin kan ini nanti hasilnya hanya menggambarkan bahwa oh ternyata kesulitan membaca permulaan itu dikarenakan minatnya kecil misalkan motivasinya rendah terus kemampuan mengenal hurufnya juga enggak misalkan rendah dan sebagainya. Apakah hanya sekedar menggambarkan seperti itu misalkan atau memang si peneliti ingin betul-betul mengefektifkan misalkan bahwa metode silabik method misalkan dengan dari peneliti sendiri ada solusi yang ditawarkan misalkan dengan bantuan media apa misalkan memang silabiknya udah ada misalkan silabik metodenya ya metode suku katanya udah terjadi di sana. Cuma kenapa belum efektif? Misalkan karena hanya menggunakan buku biasa, misalkan suku kata aba, ini, ibu, budi seperti itu misalkan. Tapi kita dari peneliti ingin memasukkan nih misalkan, oh kita nih punya media apa misalkan kayak kartu-kartu misalkan yang menarik. Kalau Teh Ocha mungkin kemarin ada misalkan dibikin kayak kartu-kartu yang menarik misalkan apa dia namai rangkai suku kata dengan dia namai sendiri misalkan medianya apa. Nah, mungkin yang diinginkan Siti Rita itu apakah hanya sekedar menggambarkan, misalkan apa sih menariknya hanya sekedar menggambarkan, pastikan udah dipastikan nanti jawabannya oh anak-anak minat bacanya memang rendah misalkan, oh karena anak-anak misalkan tadi misalkan motivasinya juga rendah, terus perhatian dari orang tuanya juga di rumah nggak ada misalkan, apakah hanya sekedar menggambarkan seperti itu, atau misalkan si peneliti memang ada kemauan kuat misalkan bahwa oh nih saya nih punya sesuatu yang bisa diberikan misalkan kayak tadi media nama naon misalkan kalian bikin sendiri kan yang ada suku kata boleh misalkan berbasis digital misalkan kalian bikin atau hanya sekedar karton-karton yang menarik misalkan kalian bikin semacam mangga misalkan oh ini suku katanya bisa misalkan dengan media yang menarik yang dibikin oleh kalian. Nah, jadi nanti ibu tanya dulu seperti itu. Jadi ke arahnya kemana? Kalau hanya sekedar mendeskripsikan bahwa di sana itu memang ada kesulitan karena minatnya rendah dan sebagainya itu terlalu sederhana misalkan apa sih yang bisa kita berikan untuk pembaca misalkan karena hal ini sudah banyak diteliti maksud ibu kalau baru sesuatu yang baru mungkin boleh-boleh saja tapi karena sesuatu yang udah usang misalkan menganalisis kesulitan maca Buddha hampir ibu pernah ya di PAI juga ada gitu yang membahas tentang ini pasti tidak jauh dari minatnya rendah kan jawaban akhirnya seperti itu kan nanti.
Nah, jadi apakah mau seperti apa? Nah, di sini terus juga koreksi itu baru judul ya. Kemudian di latar belakang juga seperti yang Ibu katakan bahwa kemampuan membaca itu bagian dari kompetensi murid kelas apa. Jadi kalian itu berangkatnya dari SKL-nya dulu. Jadi kalian berbicara di atas itu standar kompetensi lulusan kelas 1 SD itu apa? SKL-nya apa? Harus bisa apa? Itu kan yang namanya latar belakang itu adanya kesenjangan antara teori dan fakta misalnya. Memangnya kalian kan membahas kemampuan membaca Siti misalkan. Nah, itu ada nggak di SKL-nya misalkan. Jadi berangkat, hah? Enggak, itu secara teori dulu, cari tentang kemampuan membaca, cari SKL-nya. Kan kalian udah belajar Permendikbud nomor berapa kalau belajar SKL? Coba. Cok sakedap di kompre. SKL Permendikbud nomor sabaraha? Hah? Nomor 20 kan ya, kalau standar isi misalkan nomor 21, standar proses nomor 22, standar penilaian nomor 23. Kalian tuh udah mau lulus harus sudah terbayang Permendikbud. Oh, kalau saya nyari SKL di nomor berapa itu harus sudah terbayang ya. Nah, jadi tentang SKL misalnya. Jadi standar bisa naon kelas hiji teh kedah tiasa naon itu harus ada teorinya dulu. Misalkan standar kompetensi lulusan untuk kelas 1 SD itu harus memiliki kemampuan membaca. Itu kan artinya penting. Lamun budak tuh bisa baca bahaya kan. Nanti tadi udah disampaikan dia tidak akan bisa mengikuti pelajaran yang lain. Jadi dari SKL-nya dulu, dari Permendikbudnya. Oh berarti ini menyoroti tentang SKL. Kalau yang lain nanti kan ada yang standar proses, ada yang media, model kan beda-beda kan. Kalau ini menyoroti tentang SKL misalkan. Jadi itu wajib berangkat dari kan kesenjangan antara teorinya apa. Oh ternyata kemampuan membaca itu merupakan salah satu standar kompetensi lulusan anak kelas 1 SD misalnya. Jadi kelas 1 SD itu kudu bisa baca intinya nama. Nah di sini misalkan disampaikan dulu pentingnya membaca. Hah? Enggak, jadi SKL itu kan nanti akan tentang membacanya kan hanya sedikit saja. Jadi standar kompetensi lulusan terkait membaca. Nanti yang enggak semuanya gitu. Oh, di antara SKL yang harus dipunyai seorang murid kelas 1 sampai sekian itu adalah ini. Jadi baru. Nah, bahwa membaca itu penting intinya. Sehingga di sini sudah ada ya studi pendahuluan seperti misalkan menurut laporan dari guru kelas. Nah, karena kalian itu hanya sebagai calon peneliti, belum langsung dapat SK penelitiannya. Jadi bahasanya kalau bisa berdasarkan studi pendahuluan yang penulis lakukan, misalnya itu hanya studi pendahuluan saja. Jadi berdasarkan studi pendahuluan yang penulis lakukan, berdasarkan laporan ya dari guru kelas 3 misalkan di MI terdapat indikasi bahwa beberapa siswa masih mengalami kesulitan misalkan baik itu dalam membaca konsonan maupun morfem misalkan itu bisa misalkan. Tetapi itu saja tidak cukup sebetulnya itu tidak cukup misalkan harusnya itu harus jelas presentasinya misalkan. Dari 15 anak atau dari 20 anak itu berapa persen yang udah bisa membaca dan yang belum, yang bisa mengenal suku kata dan yang belum. Jadi tidak cukup hanya dengan 1-2 itu tidak menggambarkan. Misalkan dari 30 anak itu misalkan baru 10 anak yang memiliki kemampuan membaca permulaan misalkan. Jadi 10 itu sehingga kalau dipresentasikan berapa persen misalkan. Nah, menurut Depdikbud, pembelajaran dikatakan berhasil jika 75% udah gitu. Nah, apakah itu sudah 75% atau belum? Nah, kalau belum kan, nah berdasarkan kriteria dari Kemendikbud misalkan pembelajaran dikatakan berhasil jika rata-rata itu sudah mencapai 75%. Nah, ketika misalkan hanya 10 yang udah bisa, nah berarti itu kan ada masalah. Sehingga ketika ada masalah berarti harus diteliti kan. Jadi harus jelas dulu presentasinya. Jumlahnya berapa, misalkan terus dipresentasikan, nah, sehingga betul-betul bahwa masalah tersebut memang harus ditangani misalkan. Jadi jangan sampai anda baik-baik saja kan di sana itu hanya 1-2 misalnya. Jadi salah satu anak tidak bisa membaca emangnya kalau hanya 1-2 misalkan itu apakah harus diteliti sedemikian rupa misalkan.
Jadi diprosentasakan dulu. Apakah perlu nggak untuk diteliti misalkan? Kalau misalkan belum 75% secara keseluruhan berarti kan itu ada masalah sehingga nah kita sebagai peneliti ingin meningkatkan misalkan ingin meningkatkan kemampuan membaca anak. Jadi di sini tapi di sini kan hanya deskripsi saja. Tapi kalau saran saya karena ini sesuatu masalah yang udah lama dari tahun ke tahun udah klasik gitu ya. Kalau hanya sekedar mendeskripsikan mungkin tingkat kebermanfaatnya agak kurang. Jadi kalau menurut Ibu ini harus kayak seperti PTK misalkan upaya meningkatkan kemampuan membaca permulaan dengan mau metodenya tetap silabi metode kalau silabi metode sebetulnya metode yang udah lama bisa atau misalkan Siti punya nih saya punya metode cantol roudoh misalkan itu kan agak cepat baca jadi upaya meningkatkan kemampuan membaca permulaan melalui metode cantol roudoh misalkan atau metode abaca atau metode apalah cari misalkan kalau hanya mendeskripsikan seperti ini menurut Ibu karena itu sesuatu yang udah klasik lebar gitu nah kemudian selanjutnya atau cari metode apa gitu jadi kalau bisa antara kuantitatif efektivitas atau antara PTK misalkan. Jadi kalau efektivitas misalkan tadi efektivitas metode apa misalnya untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan. Nah, itu saran dari Ibu. Nah, kemudian rumusan masalah karena kan di penelitian juga harus ada hal-hal yang baru kan, harus ada novelty-nya, harus ada hal kebaruannya. Kalau hal tersebut udah diteliti dan kita udah tahu jawabannya bahwa deskripsi akhirnya bahwa kenapa sih anak-anak sulit baca? Oh iya minatnya rendah. Oh iya kemampuan membaca mengenal hurufnya rendah. Kalau hanya itu saja kan lebar gitu. Jadi seperti itu sehingga di sini rumusannya nah belum ada ya di sini kalau di sininya. Nah, mungkin itu masukan dari Ibu, selebihnya kita akan kembangkan dalam diskusi ya. Iya, mandi dia minta aja tuh. Rumusan judulnya unggul aja, saya nu handap.